Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang kedua, Al-Bab As-Tsani. Dalam bab yang kedua ini ada 4 poin yang cukup besar, adalah tentang apa itu ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, beserta macam-macam, dan kemudian juga ada penjelasan tentang ilmu apa yang fardu ain dan ilmu apa yang fardu kifayah, beserta posisi atau keberadaan orang-orang di dalam ilmu kalam, ilmu fikih dan ilmu din. Bagaimana pandangan mereka tentang ilmu-ilmu itu. Di dalam bab yang kedua ini Imam Al-Ghazali menjelaskan yang pertama tentang bayanul ilm alladhi huwa fardhu ain, akan menjelaskan tentang ilmu yang masuk kategori fardhu ain bagi orang yang mukallaf itu apa. Di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Rasul bersabda talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu fardu bagi orang muslim. Hadis ini muttafaq alaih atau sahih banget, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali, utlubul ilma walau bisin. Kemudian wahtalafan nas fil ilmi alladhi huwa fardhu muslimin. Lalu kemudian orang-orang berbeda pendapat tentang apa sih ilmu yang fardu yang dimaksud di dalam itu. Fatafarraqu fihi aktsaru min 20 firqah. Maka dari hadis ini muncullah 20 definisi ilmu apa yang dianggap fardu itu. Kemudian wala nutilu binahli tafsil, akan tetapi Imam Ghazali di sini tidak akan merinci dari 20 pendapat para ulama itu tentang ilmu apa yang fardu, akan tetapi di sini akan memberikan hasil dari setiap masing-masing kelompok. Itu bisa dinyatakan setiap kelompok akan mengatakan ilmu yang dia geluti itu adalah fardu ain. Apa contohnya? Dikatakan waqtaqalal mutakallimun, menurut orang-orang di bidang ilmu kalam, dia mengatakan ilmu yang fardu ain adalah ilmu kalam. Idbihi yudriku tauhid, dengan alasan dengan ilmu kalam itulah kemudian orang akan mengetahui ketauhidan, keesaan Allah. Ilmu kalam itu kalau kita bahasakan secara kita adalah ilmu filsafat. Kemudian alasan yang lain menurut orang-orang ahli kalam ini, dengan ilmu kalam itu juga orang akan mengetahui zat-zatnya Allah dan sebagainya, kata seperti itu. Wa qala al-fuqaha, dan menurut orang-orang ahli fikih atau ulama ahli fikih, yang dianggap fardu ain adalah ilmu fikih itu. Karena dengan ilmu fikih itu orang akan mengetahui tentang ibadah, tentang halal dan haram, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya, kira-kira seperti itu. Kemudian orang-orang ahli fikih ini berusaha keras menampilkan atau menyampaikan beberapa pengertian yang mungkin sangat penting bagi masyarakat umum, secara umum itu. Akan tetapi tidak pada sesuatu yang dianggap langka lah, kira-kira seperti itu, hal-hal yang di luar
keumuman, tidak dibahas oleh fikih. Sementara ulama al-mufassirun, ulama-ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang fardu ain untuk dipelajari oleh orang muslim itu adalah ya pengetahuan tentang Al-Quran. Sementara orang ahli hadis mengatakan yang fardu ain untuk orang mufassir dan muhaddis ini berpendapat bahwa yang fardu ain untuk dipelajari sangat-sangat fardu adalah ilmu kitab wal hadis, atau mengetahui tentang Al-Quran dan Al-Hadis, kira-kira seperti itu. Karena dengan kedua ini orang akan mengetahui seluruh keilmuan-keilmuan yang ada. Pendapat lain dikatakan oleh orang-orang ahli tasawuf, mengatakan yang fardu ain itu ya ilmu tasawuf ini, kata mereka begitu. Sebagian mereka berpendapat bahwa dengan ilmu tasawuf maka seseorang hamba itu akan mengerti bahwa dia hamba dan siapa Tuhannya. Juga kemudian dengan ilmu itu orang bisa tahu mana ikhlas, mana kemudian hal-hal yang merusak dirinya, dan mana yang perilaku-perilaku bersifat malaikat dan perilaku-perilaku yang ada kaitannya atau berkaitan dengan setan, kira-kira seperti itu. Itu menurut sebagian orang atau ulama mutasawwifah atau ulama tasawuf. Sebagian lain dari ulama mutasawwifah ini berpendapat juga bahwa ilmu batin wa dzalika yajibu ala aqwamin maksusina ahlu dzalik. Ada juga yang berpendapat bahwa ilmu tasawuf itu hanya fardu ain bagi orang-orang yang punya kemampuan di bidang itu, atau orang-orang khusus harus mempelajari tasawuf, tapi tidak semuanya. Itu menurut sebagian yang lain. Waqala Abu Thalib Al-Makki, menurut Abu Thalib Al-Makki, wa al-ilmu bima yatadammanahu al-hadis alladhi fihi mabaniya al-Islam. Menurut Abu Thalib Al-Makki, yang fardu ain adalah mengetahui ilmu-ilmu yang menjadi rukun Islam yang 5, yaitu apa? Syahadati alla ilaha illallah ila akhirih, ya, mengetahui 5 rukun Islam itu yang wajib, fardu ain. Karena apa? Ya karena rukun sebagai orang Islam harus tahu rukun Islam dan mengetahui bagaimana tata cara beramal atas rukun-rukun Islam tersebut. Akan tetapi yang jelas, ketika dari definisi-definisi ulama-ulama yang menganggap bahwa ilmu yang mereka tekuni itu kemudian dianggap fardu ain untuk dipelajari oleh orang muslim, Imam Ghazali menyimpulkan bahwa ilmu-ilmu yang jelas fardu ain adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali pada pembukaan kitabnya, wa huwa anal ilma kama qaddamna fi khutbatil kitab yang qasimu ila ilmi muamalah wa ilmi al-mukasyafah wa laysa ila ilmi muamalah. Imam Ghazali pernah menyampaikan di dalam pembukaan Ihya-nya adalah ilmu yang dibahas di sini adalah ilmu al-muamalah dan ilmu al-mukasyafah. Kalau ilmu mukasyafah kita buka untuk kita ketahui saja, akan tetapi kalau ilmu yang muamalah ini kita buka untuk kita amalkan, kira-kira seperti itu. Wal muamalatu allati kallafal abdu al-aqil al-baligh, ilmu muamalah yang dibebankan kepada seorang hamba yang sudah balik untuk melakukan itu adalah ada 3. Yang pertama i'tiqad wa fi'al wa tark, keyakinan, kemudian perintah untuk melakukan, kemudian yang ketiga adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu. Faidah balaghar rajul al-aqil bi ikhtilam awisin dahwatan nahar masalan. Ketika contoh mudahnya adalah ketika seseorang itu tiba-tiba atau seseorang itu mencapai usia balik di pagi hari, maka mulai saat itulah dia punya kewajiban yang namanya mempelajari ilmu yang fardu ain. Apa? Ketika dia balik pagi hari, maka yang pertama yang wajib diketahui ketika dia balik waktu itu adalah fa'awalu wajibin alaihi ta'alluma
kalimatai syahadah, yang harus diketahui bagaimana, ya dia harus belajar bagaimana kalimat syahadat, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beserta maksudnya. Akan tetapi kalau kita, mungkin masyarakat kita itu sudah sebelum diajari, jadinya mungkin kita tidak seremonial ketika balik baru ikrar untuk syahadat, kan tidak. Berbeda dengan misalkan kalau orang baru masuk Islam lah, gampangnya orang mu'alaf kira-kira. Ketika dia mu'alaf waktu itu, ya maka yang harus dipelajari pertama kali, yang wajib fardu ain adalah mempelajari bagaimana cara bersyahadat dan apa maksud dari syahadat itu. Kemudian walaysa yajibu alaihi ayyuh sholat ayyuhassila kashfu dzalika li nafsihi bin nadhar wal bas wa tahriril adillah. Dan itu enggak usah, dia enggak harus mencari dalil, terus enggak harus mengupas, membahas, membuat pembahasan dulu tentang syahadat, tidak. Pokoknya dia tahu syahadat itu begini, artinya begini, sudah cukup. Bal yakfihi ayyasduqa wa ya'taqiduhu jazman min ghairi ikhtilaj raiban wa tirabinat. Itu yakin bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kalau sudah yakin seperti itu sudah cukup. Yang penting tahu syahadatnya seperti ini, kemudian artinya seperti ini. Wadzalika qad yahsulu bi mujarradit taqlid wasima' min ghairi bahsin wala burhan. Dan itu cukup dengan taklid, ngikutin saja, atau ikutlah kata-kata ulamanya, kan kira seperti bagaimana saya bisa masuk Islam, ya kamu cukup bersyahadat. Bagaimana syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa maksudnya? Ya mengesahkan Allah dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu sudah cukup. Itu sudah fardu ain. Fardu ainnya di situ. Dia nggak usah mencari dalilnya mana, harus begini, tidak usah. Tidak fardu ain. Kemudian dikatakan apa dasarnya Imam Ghazali berani mengatakan seperti itu? Karena idiktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajlabil arab bi tasdiq wal iqrar min ghairi ta'allumi dalilin. Karena ketika Nabi Muhammad waktu itu mengajari orang-orang Arab untuk masuk Islam, ya nggak harus sekolah dulu untuk masuk Islam, nggak. Ya udah kamu syahadat saja, nanti sudah masuk Islam. Jadi nggak harus sekolah dulu belajar tentang syahadat baru masuk Islam, enggak. Ya sudah syahadat saja, paham artinya, ya langsung bisa masuk Islam. Cukup dengan bersyahadat orang sudah masuk Islam. Atau cukup bersyahadat orang kalau misalkan sudah balik, dia tiba-tiba baru sadar, oh saya sudah balik sekarang, ya harus memulai syahadatnya. Kira-kira seperti itu. Fa'idha fa'ala dzalika faqad ada wajibal waqti. Ketika dia sudah melakukan hal itu, maka dia telah melakukan kewajiban di waktu itu. Wa kana al-ilm alladhi wa fardu ain alaihi bil waqti ta'alluma kalimatain wa fahma. Di saat itu, di waktu itu, yang menjadi fardu ain bagi orang yang mu'alaf tadi adalah mengetahui dua kalimat syahadat beserta maksudnya. Itu yang fardu ain. Walaysa yalzimuhu amr wara'a hadza bil waqti. Dan tidak ada kewajiban-kewajiban untuk yang lain di saat itu, bidalilin annahu law mata ukaiba dzalika mata muti'an lillahi azza wajal ghaira asin lahu. Seandainya habis bersama dia meninggal dunia, maka menurut Imam Ghazali dikatakan mata muti'an lillah, maka dikatakan dia mati dalam keadaan taat kepada Allah, padahal baru syahadat saja ini. Jadi ketika misalnya contoh gampangnya gini, dia masuk Islam itu di jam 8 pagi, kemudian dia sudah syahadat, sudah ngerti artinya, jam 10 itu meninggal, dia belum sholat apa-apa. Itu menurut Imam Al-Ghazali dikatakan mata muti'an lillah, itu sudah dikatakan taat kepada Allah matinya, tanpa dikatakan maksiat, padahal baru syahadat saja.
Wa innama yajibu ghairu dzalik bi awaridin ta'rudu. Akan tetapi kewajiban-kewajiban yang lain itu akan datang beserta sebab-sebab yang lain. Wa laisa dzalika daruriyan bi haqqi kulli syakhsin, dan tidak secara otomatis fardu ain itu datang langsung setumpuk, tidak. Jadi beriringan dengan bal yatasawwaru al-infikak, bahkan mungkin agak jauh gitu, terlepas gitu. Wa tilkal awarid imma antakuna bil fi'li wa imma bit tarki wa imma bil i'tiqad. Adapun sebab-sebab itu bisa saja di masalah-masalah yang harus dilakukan, masalah-masalah yang harus ditinggalkan, atau masalah-masalah yang harus diyakini. Amal fi'li fa bi ayya isya min dokhwatin naharihi ila waqti dhuhri. Contoh kecil misalnya tadi, kalau kita gambarkan kasus orang yang mu'alaf di jam 8 pagi, apabila dia hidup sampai waktu duhur misalnya, tiba-tiba waktu duhur, adzan duhur, maka dia punya kewajiban fardu ain yang lain lagi yang untuk dipelajari. Apa? Fayatajaddad alaihi biduhuli waqti dhuhri ta'allumat thaharah wa shalah. Maka ketika dia hidup sampai waktu duhur, dia wajib mempelajari tentang bagaimana cara bersuci dan bagaimana cara sholat duhur. Jadi ketika dia syahadat di jam 8 pagi, kemudian jam 12 sudah duhur misalnya, ya maka dia punya kewajiban lain lagi, mempelajari bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat duhur. Itu fardu ain hukumnya, fardu ain. Jadi tidak boleh kemudian dia sudah syahadat jam 8, sholat juga masih enggak sampai 1 bulan, nah itu namanya dia sudah melanggar fardu ainnya. Atau orang yang balik di jam 8 tiba-tiba belum tahu tata caranya sholat, maka dia dosa, hukumnya karena fardu ain. Kemudian fa in kana sahihan wa kana bihaitsu law sabara ila waqti zawali syams lam yatamakkan min tamami at-ta'allum wal amal bil waqti bal yakhruju al waqtu law istaghala bit ta'allum fala yab'ad ayyuqal ad-dhahir baqa'uhu. Jadi ketika meskipun dia sehat, misalkan dia sehat, dimungkinkanlah dia masih hidup, akan tetapi mungkin tidak dimungkinkan ketika dia masuk duhur nanti, diperkirakan gitu. Kalau dia sudah duhur nanti, kemudian dia baru belajar tata cara wudhu dan tata cara sholat, itu waktu duhur akan habis misalnya. Ya maka bagaimana? Maka ya harus dimajukan saja, nggak apa-apa, belajarnya dimajukan. Jadi sebelum duhur dia sudah belajar toharoh, sudah belajar sholat. Jadi ketika waktu duhur dia sudah tahu ilmunya. Ketika dia punya kewajiban fardu ain untuk mengetahui toharoh dan untuk mengetahui sholat, dia sudah bisa. Itu lebih baik kalau bisa seperti itu. Wajibu alaihi taqdimut ta'allum alal waqt. Dikatakan maka wajib baginya menggeser ke depan pelajaran itu atas datangnya kewajiban yang belum datang. Jadi karena wajibnya belajar tadi, fardu ainnya belajar tentang toharoh dan sholat bagi orang yang baru masuk Islam tadi di jam 8 pagi, itu wajibnya nanti ketika dia sudah waktu duhur, kewajiban mengetahui bagaimana sholat duhur. Ketika masuk asar dia punya kewajiban bagaimana caranya sholat asar. Masuk maghrib tambah lagi, masuk isya tambah lagi, masuk subuh tambah lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian wa yahtamilu ayyuqal wujubul ilmi alladhi huwa syartul amal ba'da wujubil amal. Fala yajibu qabla zawal wa kata bi baqiyatis shalah. Jadi fardu ainnya itu ketika datangnya waktu sholat yang pertama dia alami. Lebih baik juga diajukan belajarnya sebelum waktu itu datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fa in asa ila Ramadan tajaddada bisababihi wujubut ta'allumis shaum. Dan ketika kemudian dia hidup lagi sampai ketemu bulan Ramadan, maka dia juga nanti punya fardu ain mempelajari bagaimana puasa Ramadan itu tata caranya. Wa huwa ya'lamu anna waqtahu minas sabah
ila ghurubis syams. Dia setidaknya dia harus mengetahui bahwa waktu berpuasa itu mulai pagi atau mulai fajar hingga kemudian terbenamnya matahari. Wa anal wajib fihi an-niyat wal imsak. Sementara dia punya kewajiban niat di dalam puasa Ramadan dan menjaga anil akli wasyurbi wal waqo. Larangan-larangan di dalam puasa setidaknya dia tahu adalah makan, minum dan bergaul dengan istrinya. Itu setidaknya dia harus tahu. Wa anna dzalika yatamada ila ru'yatil hilal aw syahidin, dan itu berlaku hingga kemudian ketemu bulan Syawal. Fa in tajaddada lahu mal aw kana lahu malun inda bulughihi lazima ta'alluma ma yajibu alaihi minaz zakah. Seandainya ternyata dia kaya, maka dia punya kewajiban lain untuk mempelajari zakat. Atau ketika balik tiba-tiba langsung dikasih harta oleh orang tuanya, ya dia harus belajar zakatnya bagaimana. Meskipun toh zakatnya itu baru wajib nanti ketika sudah haul. Jadi misalkan ada orang masuk Islam di tanggal ini, ternyata dia punya harta yang lebih, ya maka dia punya kewajiban fardu ain untuk mempelajari zakat, meskipun itu dikeluarkannya 1 tahun setelah dia balik atau 1 tahun setelah dia masuk Islam itu. Adapun kalau dia mau dicicil sekarang, ya itu tidak masalah. Kemudian innama yalzimuhu inda tamamil khol min waqtil Islam fa illam yamlik illal ibil lam yalzamuhu illa ta'alluma zakatil ibil. Ketika yang dia punyai misalnya unta, ya dia cukuplah belajar tentang zakatnya unta itu berapa. Kalau dia punyanya sapi, ya cukuplah dia belajar zakatnya sapi itu berapa. Kalau punyanya kambing, zakatnya kambing berapa. Kalau punyanya perkebunan, zakat perkebunan berapa. Punyanya emas, zakatnya emas berapa. Jadi tidak harus mempelajari semuanya, tidak. Tapi yang fardu ain itu yang kita miliki apa? Kita punya emas yang cukup banyak, maka mempelajari zakat emas itu hukumnya fardu ain. Kita mempunyai dagangan yang banyak, maka mempelajari zakatnya dagangan itu fardu ain. Kira-kira seperti itu. Wa kadzalika fi sa'iril asnaf, dan itu di bagian-bagian lain seperti itu. Jadi apa yang kita miliki, kalau kita pekerja yang gajinya sudah ada nisabnya misalnya, yang sesuai dengan nisabnya, ya berarti kita harus mempelajari bagaimana zakat profesi kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang. Fa idza dakhala bi asyuril hajj fala yazimu al-mubadarah ila ilmil hajj. Nah, setelah kemudian dia mempelajari puasa, mempelajari zakat, dan masuklah kemudian dia di bulan-bulan haji. Lalu bagaimana? Apakah mempelajari haji itu fardu ain bagi dia? Maka di sini menurut Imam Al-Ghazali tidaklah fardu ain untuk buru-buru mempelajari haji. Ma'ana fi'lahu ala tarahi, karena melaksanakan haji itu tidak harus di awal dia Islam. Ya tidak harus ketika orang masuk Islam kemudian tahun itu juga harus haji, tidak. Tapi ketika dia masuk Islam, hari itu dia harus bersyahadat, hari itu dia harus sholat, tahun itu dia harus puasa. Kalau 1 tahun itu punya harta yang lebih, dia harus zakat. Adapun haji tidak harus tahun itu. Tidak harus tahun itu. Kemudian fala yakunu ta'allumahu 'alal faur, walakin yang bagi li ulama'il Islam ayyan bahuhu 'ala anal haji fardun 'ala tarafi 'ala kullu man malakaz zad war rahilah idza kana huwa malikan. Akan tetapi orang-orang ulama-ulama Islam wajib mengingatkan mereka yang sudah punya kemampuan untuk berangkat dan punya kendaraan di sini, atau punya bekal dan kendaraan,
untuk berangkat, maka kemudian ulama-ulama itu wajib mengingatkan agar dia segera haji. Akan tetapi itu bukan fardu ain, maksudnya bukan fardu ain waktu itu, tapi orang harus mengingatkan agar dia berangkat haji ketika dia punya kelebihan harta dan punya kemampuan untuk berangkat, atau ada kendaraan kalau bahasa dulu waktu itu begitu. Hatta rubama yara al-hasmu li nafsi bil mubadarah fa'anu ta'alluma kaifiyatil has. Akan tetapi kalau orang itu sudah punya kesadaran tinggi, baru masuk Islam hari itu, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, lalu dia kemudian saya pengen buru-buru haji tahun ini juga, itu juga nggak apa-apa. Ketika dia punya azim seperti itu, maka mempelajari hal-hal berkaitan tentang haji hukumnya jadi fardu ain. Jadi namanya fardu ain yang disebabkan oleh sebab-sebab yang datang, berbeda dengan yang tidak ada sebabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian fa'in fa'ala dzalika nafala fa'allamahu aidan nafala. Jadi tidak wajib mempelajari tentang haji kecuali kewajiban-kewajiban haji. Contohnya wajibnya haji apa? Ihram, tawaf, sa'i, potong rambut dan sebagainya. Adapun kesunatan-kesunatan itu hukumnya bukan fardu ain mempelajarinya. Sesuatu yang sunnah maka mempelajarinya nilainya sunnah. Sesuatu yang fardu maka mempelajarinya nilainya adalah fardu. Jadi kayak misalkan sunah-sunahnya apa, itu nanti masuk ilmu-ilmu yang sunnah, dikatakan seperti itu. Wa fi tahrimis sukut ala tambih asl haji bil hal nadaron yaliku bil fikih. Dan menurut fikih adalah diharamkan, haram bagi orang yang atau bagi ulama-ulama itu diam ketika ada mu'alaf yang sudah masuk Islam, kemudian sudah punya kecukupan harta, tetapi tidak diingatkan untuk haji. Jadi diam, tidak mengingatkan orang yang punya duit untuk haji itu haram hukumnya bagi orang-orang atau bagi ulama yang di bidangnya atau bidang fikih, kira-kira seperti itu. Wa amat turubu, ini hal-hal adapun sebab-sebab yang menjadikan fardu ain dari hal-hal yang harus ditinggal. Fayajibu ta'alluma ilmi dzalika bihasabi ma yatajaddad minal hal wa dzalika yahtalifu bihal syash id la yajibu 'alal abkam ta'alluma ma yahrumu minal kalam. Kalau tadi adalah sesuatu yang wajib fardu ain mempelajarinya untuk dilakukan. Kalau yang ini adalah sebab-sebab yang wajib ditinggalkan secara fardu ain atas apa yang harus dipelajari, kira-kira seperti itu. Contohnya adalah bahwa tidak wajib orang yang bisu itu sesuatu yang haram untuk diucapkan. Ya orang bisu ya nggak usah belajar lah sesuatu yang haram itu apa, nggak usah dipelajari. Sudah jelas-jelas dia nggak bisa bicara sama sekali. Kira-kira seperti itu nggak perlu, kira-kira seperti itu. Wala alal a'ma ta'allam ma yahrumu min nadhar. Misalkan ada orang buta masuk Islam, ya nggak usah diajari yang haram dilihat itu ini nggak usah. Semuanya sudah nggak kelihatan. Itu yang perlu dihindari, ya fardu ain lah, kira-kira itu membuang-buang waktu, kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.